tunggu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi, bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, terpegang tangan dan berlari. Singkirkan egomu, oh kawan, demi negeri ini. Jadilah generasi emas, cerdas berkarakter itu kita. Berjuang dan harus berani, kita terus torehkan prestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, alhamdulillah alamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berkumpul di ruang guru ini dalam rangka penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Mudah-mudahan dengan kegiatan ini saya berharap ya, sebagai CGT Angkatan 10 Kabupaten Lombok Barat, khususnya di SDN 1 Banyurit, kegiatan ini bisa berdampak pada kualitas pembelajaran kita di kelas dan budaya positif kita terhadap anak-anak kita di sekolah ini. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, budaya positif ini seringkali kita dengar ya, sangat familiar sekali. Mungkin dari Bapak Ibu guru bisa sedikit membantu saya, kira-kira apa yang dimaksud dengan budaya positif. Silakan Pak Guru. Ayo Bapak Ibu guru. Mungkin kalau bisa kalau kreativiti misalnya mengadakan salaman sama kebiasaan Kebiasaan ya, kebiasaan yang baik kebiasaan baik yang diterapkan di sekolah. Mungkin ada yang lain, Pak Guru? mengut sampah. Baik. Budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab ya. Dari definisi tersebut Bapak Ibu guru, di sini ada kata nilai-nilai ya. Nilai-nilai di sini adalah nilai kebajikan ya, yang ada pada diri anak-anak kita, kemudian keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Jadi, banyak sekali budaya positif yang sudah kita terapkan. Misalnya, contohnya Pak Guru, kegiatan upacara bendera ya, itu termasuk ke dalam budaya positif. Kemudian baris berbaris ya, berdoa sebelum memulai pelajaran, dan banyak lagi yang lain ya. Nah, budaya positif ini bisa tumbuh ya, tidak dengan sendirinya Bapak Ibu guru. Banyak hal yang mendukung sehingga tumbuhnya daripada budaya positif yang ada di sekolah. Nah, itu disebut dengan nama konsep inti budaya positif ya. Nah, apa saja konsep inti daripada budaya positif itu? Salah satunya adalah
perubahan paradigma belajar. Nah, perubahan ini harus dimulai dari guru. Bagaimana pandangan Bapak Ibu guru terkait dengan pembelajaran saat ini dan pembelajaran tahun lalu lah begitu deh. Nah, perubahan itu baru disebut dengan paradigma belajar. Bagaimana kita memandang pembelajaran saat ini terkait dengan budaya positif itu sendiri. Kemudian yang kedua ada disiplin positif, kemudian nilai-nilai kebijakan atau nilai-nilai kebajikan, kebutuhan dasar manusia, motivasi perilaku manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Nah, kesemuanya ini Bapak Ibu guru akan membentuk yang namanya budaya positif. Jikalau ke-8 daripada konsep-konsep inti ini sudah ada di sekolah ya, mulai dari perubahan paradigma belajar. Apa itu perubahan paradigma belajar? Nah, pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi ya, sehingga para peserta didik belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologis modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, profil pelajar Pancasila inilah yang disebut dengan nama nilai-nilai kebajikan ya, yang ada dalam budaya positif itu sendiri. Nah, di sini ada kata berdiferensiasi. Kita mulai pembelajaran itu dengan berdiferensiasi, artinya bagaimana kita sebagai guru mencoba untuk mengelompokkan anak itu berdasarkan atas kebutuhan belajarnya. Artinya berdiferensiasi bagaimana guru itu memprioritaskan murid dalam kegiatan belajar atau keberpihakan pada siswa atau murid. Nah, ini akan kembali nanti kepada yang namanya profil pelajar Pancasila. Baik, next. Nah, di sini seperti yang dijelaskan tadi mengenai paradigma belajar, di sini ada miskonsepsi ya tentang teori kontrol. Nah, kadang-kadang kita sebagai guru ini sangat sering sekali ya ada namanya ilusi guru mengontrol murid. Kira apa ilusi ini Pak Guru? Ilusi. Bayangan. Mungkin ada yang lain Pak Guru? Kalau kita lihat ada kata miskonsepsi ya, berarti pemahaman yang tidak nyambung ya. Ilusi guru mengontrol murid. Ilusi berarti persepsi yang salah. Kadang-kadang kita kan guru mengontrol murid, sebenarnya murid itu tidak mau dikontrol Bapak Ibu guru ya. Dia punya yang namanya kebutuhan belajar. Nah, kadang kita beranggapan ketika kita mengontrol murid dengan membuatkan kesepakatan kelas dan sebagainya, kita merasa bahwa kita sudah mengontrol murid. Mereka rajin masuk kelas, membersihkan sampah dan sebagainya. Tetapi mereka itu memang berkeinginan untuk berbuat seperti itu. Tapi kita meyakini bahwa kita sudah mengontrol murid ya. Kita menyatakan diri kita berhasil ya. Padahal itu memang kalau kita lihat dari teori kontrol ini, memang itu sudah kemauan mereka ya. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Artinya ketika kita memberikan motivasi kepada anak, itu kita mengira bahwa apa yang kita berikan itu memang berdampak. Tetapi kembali nanti ada namanya paradigma ya, paradigma atau pandangan menurut Ki Hajar Dewantara. Itu ada namanya guru menuntun siswa, kemudian kodrat alam dan kodrat zaman ya. Baik, kita lanjut. Nah, bagaimana cara mengubah paradigma stimulus respon ke pendekatan teori kontrol? Dulu Bapak Ibu guru ya, ketika kita masih sekolah ya, zaman-zamannya kita dulu, bahwa semua
anak itu disamaratakan. Itu namanya stimulus respon. Mereka tidak memiliki perbedaan. Itu disamaratakan ketika guru-guru kita dulu mengajar ya. Tidak ada istilah dikelompokkan berdasarkan kebutuhannya, berdasarkan minatnya, tidak harus seperti itu. Tetapi yang sekarang teori kontrol itu realitas ya, kebutuhan anak itu berbeda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Tetapi dalam teori kontrol setiap orang memiliki gambaran yang berbeda ya. Kemudian kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita, tetapi yang sebenarnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Nah, misalnya paradigma ya, belajar itu harus kita rubah dari paradigma yang dulu disesuaikan dengan yang sekarang. Salah satunya adalah dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Next. Nah, disiplin positif ya. Nah, tadi setelah paradigma baru, kemudian hal yang mendukung terciptanya budaya positif adalah disiplin positif ini. Ya, Bapak Guru ya. Nah, disiplin positif itu mengacu pada kata yang berasal dari disiplina ya, yang artinya belajar. Disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Kemudian apa itu disiplin positif? Nah, disiplin positif itu merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan peserta didik tanpa imbalan penghargaan atau reward ya, ancaman atau hukuman. Nah, inilah sebenarnya esensinya Bapak Ibu Guru ya. Kita bagaimana kita sebagai seorang guru membentuk karakter siswa itu menjadi disiplin positif. Disiplin positif itu artinya siswa itu melakukan sesuatu tanpa mengharapkan imbalan ataupun penghargaan. Nanti ada penjelasannya. Kita lanjut. Nilai-nilai kebajikan ya. Nilai-nilai kebajikan yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama maupun latar belakang ya. Contoh nilai kebajikan institusi atau organisasi nanti di sekolah ya. Kita lanjut. Kebutuhan dasar manusia. Tadi yang pertama paradigma belajar harus kita rubah. Kemudian yang kedua adalah disiplin positif. Dan yang ketiga adalah kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu dan semua usaha terbaik yang kita lakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Bagaimana menurut Pak Guru? Betul ya? Pas. Bahwa kebutuhan dasar manusia itu segala sesuatu yang dilakukan untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Artinya di sini siswa melakukan sesuatu pasti dia memiliki kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Apa itu mungkin siswa kita nakal dan sebagainya. Ada kebutuhan dasar yang harus terpenuhi. Nah, di sini kita sebagai guru harus bijak ya. Ya, kita tidak bisa menyalahkan siswa secara sepihak ya. Baik, kita lanjut. Nah, inilah 5 kebutuhan dasar manusia ya secara umum nih. Tetapi kita mengacu kepada kebutuhan dasar kita dulu yang siswa-siswa kita yang ada di sekolah. Pertama, ada kebutuhan dasar bertahan hidup. Kemudian kasih sayang dan rasa diterima, penguasaan, kebebasan dan kesenangan. Nah, mungkin bisa dibaca langsung ya. Di sini kasih sayang dan rasa diterima. Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama menjadi bagian dari dalam kelompok ya. Mungkin dari Bapak dan Ibu Guru, kira-kira dari yang kelima kebutuhan dasar ini, apa yang lebih dominan pada anak-anak kita sehingga kadang-kadang anak-anak kita berbuat sesuatu yang tidak sesuai lah begitu ya dengan apa yang kita harapkan. Mungkin Pak Guru dari yang kelima konsep dasar, yang kelima kebutuhan dasar ini, apa yang lebih dominan pada anak kita ini? Karena ini yang membuat anak-anak kita kadang-kadang kalau dibilang nakal lah begitu ya. Silahkan Pak Guru, dari kelima kebutuhan dasar ini kira-kira mana yang lebih dominan pada anak-anak kita ini? Kebebasan ya, mandiri,
penguasaan, Kebebasan. harga diri, Penguasaan. Kebebasan kesenangan itu. ya kesenangan. Ya. Kadang anak-anak kita berbuat sesuatu di luar apa yang kita harapkan itu mungkin nakal lah begitu ya. Mereka melakukan sesuatu itu karena kebutuhan kesenangan ini. Ya. Jadi, seperti yang saya sampaikan tadi, kita tidak bisa sepihak ya untuk menyalahkan anak-anak kita. Sehingga kita sebagai guru harus lebih bijak dalam menangani permasalahan atau kasus-kasus yang terjadi pada anak. Ya. Mungkin anak-anak kita kurang kasih sayang di rumah. Nah, itu yang harus kita penuhi di sekolah, Bapak Ibu guru ya. Masa anak, masa senang. Ya. Kemudian kita lanjut. Nah, motivasi perilaku manusia. Nah, apa dorongan daripada perilaku anak-anak kita di sekolah ya? Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misalnya ya, anak-anak kita piket ya, gitu ya, masuk bersihkan ruang kelas. Kira-kira motivasi apa yang membuat anak-anak kita kadang-kadang ada yang tidak ikut piket, ada yang datangnya pagi terus piket, ada yang sebagainya. Pertama itu adalah menghindari ketidaknyamanan. Kemudian ini otomatis dia motivasi yang ekstrinsik ya, mungkin dia takut sama bapak dan ibu gurunya. Kemudian yang kedua ada namanya untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, mungkin mereka anak kita ya hadir di sekolah tepat waktu, mengerjakan tugas dan sebagainya, mungkin karena mereka ingin mendapatkan imbalan, terutama kaitannya dengan disiplin positif ya. Dan yang terakhir adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga motivasi ini, motivasi yang paling rendah itu adalah ya ketidaknyamanan. Anak-anak kita kadang-kadang dia disiplin itu kalau kita kaitkan itu karena ketidaknyamanan, karena dia menghindari ini. Kemudian mungkin karena ada imbalan ya atau penghargaan dari guru dan sebagainya. Dan yang terakhir ini adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan atau nah. Yang tiga ini Bapak Ibu guru itulah yang disebut dengan nama disiplin positif. Artinya anak-anak itu menanamkan motivasi yang pada murid untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ketika murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan nilai-nilai kebajikan karena mereka ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Nah, dari ketiga motivasi tadi itu Bapak Ibu guru, kira-kira apa yang lebih dominan pada anak-anak kita? Apakah yang pertama? Apakah yang pertama, kedua, atau ketiga? Pertama ya. Nah, seperti apa yang saya sampaikan tadi ini, kita maunya anak-anak kita itu disiplin positif ya. Artinya kesadaran itu tumbuh dari dalam diri mereka sendiri untuk melaksanakan nilai-nilai kebajikan ya. Gimana Pak Guru? Pertama ya. Nah, sekarang tugas kita bagaimana supaya motivasi anak-anak itu ditujukan pada yang nomor 3 ini. Ya, beban berat deh, tapi kita harus berusaha ya. Bagaimana anak-anak itu bisa berdisiplin positif berdasarkan atas keyakinannya, atas kemauannya, berdasarkan dari hatinya sendiri ya, bukan karena penghargaan, kedua juga dengan ketidaknyamanan ataupun hukuman. Baik, kita lanjut. Nah, hukuman, konsekuensi dan restitusi ini suatu dua bentuk ya perlakuan kita kepada tiga bentuk perlakuan kita kepada siswa. Hukuman, ya Pak, saat ini kan pasti ya Pak Guru ya, kita sering menghukum murid, konsekuensi dan restitusi. Sekarang kita terjemahkan dulu satu persatu. Kira-kira mana yang sering kita lakukan? Hukuman ya, konsekuensi dan restitusi. Kalau yang namanya hukuman Bapak Ibu guru,
itu kita lakukan sebagai guru secara tidak terencana. Kadang-kadang anak-anak kita berbuat kesalahan, kita langsung menghukumnya tanpa mempertimbangkan alasannya apa, seperti itu. Misalnya kalau telat tiket kita suruh kadang-kadang lari dan sebagainya. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan dalam yang ini. Nah, sekarang konsekuensi. Nah, konsekuensi ini suatu yang terencana, akan tetapi lebih baik daripada yang pertama ini. Misalnya anak kita tidak mengumpulkan tugas ya. Nah, konsekuensinya mereka harus mengerjakan tugas di lain waktu. Itu yang disebut dengan apa? Konsekuensi. Atau misalnya dalam pelajaran PJK ya, anak-anak kita telat untuk ikut misalnya pemanasan ya, guru lari keliling lapangan. Konsekuensinya ya mereka harus ikut, tetapi di belakang ya, belakangan, seperti itu bentuknya. Ya, siap. Artinya konsekuensi itu dibuat, disepakati bersama murid ya. Kalau yang ini yang hukuman ini tanpa ada kesepakatan ya, satu arah ya. Ini murid yang lebih dominan itu adalah guru ya. Nah, sekarang yang ketiga restitusi ya. Nah, inilah yang kita harapkan ya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Ini satu pendekatan Bapak Ibu Guru, bagaimana kita memecahkan permasalahan siswa dengan melibatkan siswa secara langsung. Kita kolaborasi, kita tanyakan kira-kira apa alasannya, kemudian apa solusinya, sehingga anak-anak itu bisa kembali ke kelompoknya dengan karakter yang lebih baik. Mereka tidak malu. Seperti itulah yang disebut dengan nama restitusi ini. Kemudian kita lanjut. 5 posisi kontrol guru. Nah, sini ada posisi penghukum, kontrol penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Sekarang posisi kita di mana ini, Pak Guru? Yang sekarang kita manajer ya. Betul Pak Guru, kita manajer atau kita posisi kontrol kita sebagai penghukum? Penghukum ya. Nah, kalau yang manajer ini langsung masuk kepada yang tadi yang restitusi ya, mengajak siswa berdialog, menanyakan sebabnya permasalahan itu bisa terjadi, alasannya, jalan keluarnya. Kadang-kadang kita yang ini yang lebih dominan menghukum ini, penghukum, kemudian pembuat merasa bersalah sebagai teman, pemantau dan manajer. Yang lebih dominan yang ini sama yang ini, pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang ada kata-kata yang kita lontarkan kepada siswa kita sehingga mereka merasa bersalah ya, nah, tercederai lah gitu. Kita lanjut ya. Nah, seperti ini. Contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Misalnya ada kasus ya. Nah, kasusnya siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara. Nah, penghukum. Nah, kadang-kadang kita menghukum siswa kita Pak Guru seperti yang biasa kita lakukan, kita pisahkan mereka, kemudian kita suruh berdiri di sebelah, terpisah sama temannya yang lain. Nah, itu termasuk ke dalam kontrol guru penghukum. Ya. Nah, kemudian pembuat merasa bersalah. Kadang-kadang secara tidak langsung kita melontarkan kata-kata, misalnya berapa kali ibu bapak harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu bapak. Nah, kata-kata yang seperti ini akan mencederai ya, akan membuat siswa itu merasa bersalah dan akan merusak mentalnya ya. Nah, kita lanjut. Nah, ayo dong ikut aturan sekolah. Tolong bantu ibu bapak ya sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi. Ini sebagai teman. Pernahkah kita seperti itu Pak Guru? Pernah ya? Ya, sekali kapas seperti ini ya. Karena kita mendidik anak pergi banyak sekali ya.
Ya, perlu kesabaran ya, kadang-kadang bilang begitu. Ini sebagai teman ya, kita mengajak merangkul siswa ya, seolah-olah siswa kita itu adalah teman kita untuk sharing ya. Nah, kemudian lanjut ya. Ya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya. Setelah upacara kamu beli atributnya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah, itu adalah bentuk kontrol pemantau. Oke? Nah, yang terakhir. Nah, inilah. Nah, posisi kontrol manager. Ini yang paling ideal ya Bapak Ibu guru. Nah, di mana kita seperti saya sampaikan tadi ini menggunakan segitiga restitusi ya. Nah, bagaimana kita berusaha mengajak siswa untuk berdialog, memberikan solusi dari apa yang mereka lakukan ya, mungkin kesalahan yang pernah mereka lakukan. Di sini, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, ini bentuk kata-kata atau kalimat yang kita lontarkan. Jadi kalau kita ingin menyelesaikan permasalahan siswa sebagai dengan posisi kontrol kita sebagai manajer. Ya. Kita lanjut. Nah, posisi kontrol apakah aku? Yang pertama, saya kecewa sekali dengan kamu. Kira-kira posisi kontrol mana yang Pak Guru? Kedua, membuat merasa bersalah. Ya, baik. Kita lanjut. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Posisi kontrol apa ini? Nah, antara pembuat merasa bersalah, teman, kamu tidak pernah benar melakukannya. Penghukum apa pembuat merasa bersalah? Kedua ya, berarti pembuat merasa bersalah. Berarti sesuatu merasa bersalah ketika kita melontarkan kata-kata yang seperti ini. Kita lanjut. Apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Yang terakhir ya, sebagai manajer. Artinya kita memposisikan diri sebagai guru, sebagai manajer, mengajak siswa untuk berdialog ya, mencari solusinya. Ayolah lakukan demi Bapak Ibu ya. Ya, sebagai teman. Nah, kita lanjut ya, berarti sudah mengerti ya. Nah, sekarang keyakinan kelas. Hampir setiap kelas saya lihat ya sudah ada istilahnya kesepakatan kelas ya, atau keyakinan kelas. Keyakinan itu adalah nilai-nilai ya, nilai-nilai kebajikan yang percaya oleh siswa. Antara lain misalnya saling menghargai, menghormati, keselamatan. Pokoknya itu disebut dengan nama keyakinan kelas ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas, kita lanjut. Segitiga restitusi. Yang tadi kan bentuk perlakuan kita kepada siswa. Pertama ada hukuman, kemudian yang kedua ada konsekuensi, dan ketiga adalah restitusi ini. Nah, bagaimana apa itu restitusi? Restitusi adalah suatu proses dialog, ya, suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Intinya itu Bapak Ibu guru ya. Kalau bisa kita terapkan yang restitusi ini kepada anak murid kita ya, supaya mereka itu bisa kembali kepada kelompoknya atau kepada kelasnya dengan karakter yang lebih baik lagi. Mereka tidak kecewa, karena kalau kita menghukum Bapak Ibu guru, apalagi kita memukul dan sebagainya, jika anak dibesarkan dengan kebencian atau dengan kekerasan, maka anak akan belajar untuk membenci. Kita lanjut ya. Nah, segitiga restitusi yang pertama itu ada namanya validasi, menstabilkan identitas ya. Nah, menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Ketika anak melakukan kesalahan, kita sebagai guru itu harus berpikir positif. Karena dari rentetan yang tadi untuk pembentukan kepada budaya positif itu, salah satunya adalah paradigma.
paradigma belajar, bahwa anak itu datang ke sekolah dengan berbagai kebutuhan belajar, dengan bakat yang berbeda-beda, sehingga di sana kita harus bijaksana ya, berdasarkan prinsip bahwa mereka berbuat kesalahan merupakan bagian dari proses pembelajaran ya Pak Guru ya. Kita harus pikir positif lah. Ya harus berpikir positif ya. Pokoknya anak itu harus, karena ada istilahnya guru menghamba pada murid ya, bukan artinya menghamba itu kita memperlakukan siswa itu baik ya, mulia begitu. Pokoknya itu paradigma daripada pandangan-pandangan dari Ki Hajar Dewantara. Salah satunya adalah ini, bahwa setiap siswa memiliki karakter, minat, bakat yang berbeda-beda. Makanya kita harus berpikir positif, walaupun mereka berbuat kesalahan, itu merupakan proses dari pembelajaran. Apa saja, nah, kata yang sesuai ya, berbuat salah itu wajar. Misalnya ketika kita mengadakan restitusi, kita panggil anak didik kita yang berbuat salah, mungkin mereka tidak memakai atribut atau mereka telah tidak bisa ikut tiket dan sebagainya. Kata yang sesuai yang kita lontarkan itu berbuat salah itu wajar kan? Tidak ada manusia yang sempurna. Ibu bapak juga pernah melakukan itu. Ibu bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi ibu bapak ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu ya. Nah, dari segitiga restitusi itu Bapak Ibu Guru, yang pertama ini yang kita laksanakan dulu, yang menstabilkan identitas ini. Ketika kita panggil anak, yang jelas ketika kita ingin menyelesaikan masalah anak, usahakan berdua ya, jangan dimarahi, jangan ketika kita ingin menyelesaikan masalah kita panggil kemudian di depan teman-temannya, karena nanti bisa merusak mental, karena dia tahu kesalahannya sama temannya yang lain. Usahakan berdua. Nah, prinsipnya seperti tadi tuh, kita bisa mulai dengan kata-kata yang ini ya, menstabilkan identitas anak. Kemudian lanjut, validasi tindakan yang salah. Prinsipnya berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Seperti tadi ya, anak itu ada yang kebutuhannya kasih sayang, ada yang kebutuhannya kesenangan. Ini semua kembali kepada budaya positif itu sendiri. Prinsipnya anak berbuat atau berperilaku salah itu karena mereka ingin memenuhi kebutuhannya. Makanya kembali lagi kita sebagai guru harus berpikir positif. Kira-kira apa saja yang kita lontarkan atau kalimat yang kita ucapkan ketika memvalidasi kesalahan anak ya, tindakan yang salah itu. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ahli ini. Kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Kemudian kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini kalimat-kalimat yang kita lontarkan ketika kita ingin menyelesaikan permasalahan anak. Ini masuk pada validasi tindakan yang salah. Next. Menanyakan keyakinan. Tadi sudah dibahas mengenai keyakinan kelas. Ada peraturan ya, atau kesepakatan kelas, keyakinan kelas, kesepakatan kelas. Itu berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Misalnya membersihkan ya, membersihkan kelas. Nilai kebajikannya itu mungkin kesehatan seperti Pak Guru ya. Nah, itu nilai kebajikannya. Bukan sebatas aturan membersihkan kelas supaya kelasnya menjadi bersih, tetapi kita tanamkan supaya anak itu memiliki nilai kebajikan. Bahwa membersihkan kelas itu nilai kebajikannya adalah supaya kesehatan, bagian untuk kesehatannya ya. Nah, kita lanjut. Termotivasi secara intrinsik ya. Apa keyakinan kelas kita? Di sana kita tanyakan. Pernah tidak kamu baca keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Seperti itu ya. Nilai-nilai apa yang telah disepakati bersama
seperti apa gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Nah, ini kata-kata yang kita lontarkan ketika ingin menyelesaikan permasalahan siswa dengan segitiga restitusi itu. Baik, kita lanjut. Nah, kita lanjut pada videonya ya. Mungkin sekedar ini presentasi ya, penyebaran pemahaman budaya positif yang ada di sekolah kita SDN 1 Badurin. Dengan harapan mudah-mudahan kegiatan ini bermanfaat dan menjadi ilmu bagi kita semua dan bisa kita laksanakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berverifikasi ya. Cuma itu Pak, kami lebih dalamnya nanti kami akan mengikuti Bapak. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pertanyaannya Bu Hajah ini sangat baik sekali ya, ini sangat mencerahkan. Mungkin ada di antara Bapak Ibu guru yang bisa membantu. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang alhamdulillah syukurillah pada kesempatan ini sudah apa disampaikan oleh KJGP bahwa mengenai masalah menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Ya, di sini kita lihat bahwa tidak lepas panahnya di konsep Rasul Muhammad SAW, bahwa di sana kita lihat bagaimana ketika Rasul Muhammad SAW berdakwah, ternyata yang pertama dakwah Rasul itu adalah ibda' binafsik, mulai dari diri kita sendiri. Pada saat ini tentunya seperti yang disampaikan oleh CGP tadi, di sana kelihatan sekali bahwa guru adalah orang yang dituduh dan dituduh. Tentunya di sana yang harus berbuat adalah guru, itu tidak mulai dari dirinya sendiri. Kenapa? Karena kita khawatir dengan konsep agama. Kalau di dalam Al-Quran sudah dikatakan kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taqalu. Apakah dia sama apa yang disampaikan dengan perbuatannya? Artinya ketika dia menyuruh anak-anak sementara dia tidak berbuat, ya tentunya yang salah adalah muazzabun belum berubah di luasan. Dia itu akan pertama sekali akan dipandang di kelak di neraka. Nah, mungkin itu konsep yang disampaikan oleh Bapak Ibu tadi. Tapi seperti apa yang disampaikan oleh Ibu Ajah tadi, Ibu Ajah Sabariyah, memang fenomena yang terjadi pada saat yang dulu semenjak belum adanya konsep-konsep bagaimana caranya kita itu bisa menerapkan konsep metode yang kita pakai sama peserta didik. Ya tentunya di sana konsep kekerasan yang terjadi pada saat itu, tanpa adanya seperti itu anak-anak itu tidak akan bisa menurut. Kenapa saya katakan begitu? Ternyata konsep ini sebenarnya konsep Rasulullah SAW sebenarnya. Tetapi kalau kita akan tidak mulai dengan pembiasaan, bukan kebiasaan, pembiasaan, anak-anak ini dia akan tetap melakukan hal-hal yang negatif. Karena apa? Karena kita bukan hanya mengajar di sekolah saja, tetapi yang dominan yang dia bawa ke sekolah itu adalah lingkungan yang ada di rumahnya sendiri. Coba aja kita lihat. Kalau di sekolah sekarang sudah baik, sudah positif, ya sudah bagus sama ibu bapak gurunya. Tetapi ketika dia pulang, nanti datangnya anak itu udah lain ya konsepnya. Nah, itu mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada Bapak IEP. Terima kasih. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba ya untuk menjawab
satu persatu, pertama dari Ibu Hajah ya, kaitannya dengan pembelajaran zaman dulu dengan yang sekarang ya. Yang sekarang seperti yang sampaikan tadi, pembelajaran dengan berdiferensiasi ya, untuk membentuk ya atau menumbuhkan budaya positif ini. Dari kedelapan urutan hal yang mendukung terciptanya budaya positif ini adalah perubahan paradigma belajar, dan perubahan itu harus dimulai dari guru ya. Bagaimana guru memperlakukan siswa, bagaimana guru memiliki pandangan tentang pembelajaran saat ini ya. Itu harus berubah. Nah, salah satunya adalah pembelajaran berdiferensiasi. Kalau dulu ketika kita belajar kita disamaratakan ya, paling yang guru-guru kita dulu menggunakan metode ceramah, mencatat dan sebagainya. Tetapi sekarang dengan perubahan paradigma belajar, kurikulum merdeka salah satunya adalah dengan pembelajaran berdiferensiasi. Itu artinya anak-anak itu kita coba ya gali berdasarkan kebutuhan belajarnya. Bagaimana model-model cara belajar anak itu harus kita coba tahu, identifikasi. Makanya ketika kita mengajar atau di tahun ajaran baru atau setelah selesai setiap bab, kita laksanakan yang namanya asesmen diagnosis ya. Asesmen diagnosis itu tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan awal anak terhadap materi yang akan kita ajarkan. Misalnya seperti kemarin yang coba terapkan pembelajarannya di pelajaran bahasa Indonesia tentang fakta dan opini. Saya buatkan 3 soal ya untuk asesmennya. Asesmen itu penilaiannya. Buatkan soal, kira-kira apa yang kamu ketahui tentang fakta. Kemudian kedua, apa itu opini. Kan anak-anak kita kan kita tidak tahu ya, di rumah itu kan secara tidak langsung mereka sudah belajar sendiri, mungkin dengan pengalaman menonton televisi, interaksi dengan lingkungan sekitarnya. Secara tidak langsung mereka juga sudah belajar. Nah, sekarang sampai sejauh mana pemahaman pengetahuan anak itu tentang fakta dan opini. Mereka akan jawab dengan berbagai macam pendapatnya. Nah, dari sana nanti kita coba untuk dari hasil jawaban itu kita pilah dia, mana jawaban benar, mana yang salah. Ada istilah pengklasifikasian ya, kategori. Ada yang paham utuh, berarti anak-anak itu sudah memiliki pemahaman tentang materi yang kita ajarkan itu, misalnya tentang fakta dan opini. Kemudian ada yang paham sebagian, ada yang paham sebagian, ada yang jawabannya betul, ada yang salah. Kemudian yang ketiga ada yang kategori belum paham. Artinya dari semua soal itu tidak ada yang benar. Nah, setelah asesmen diagnosis, baru kita masuk ke pembelajaran berdiferensiasi. Artinya pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang berpihak pada murid, ya. Artinya di sini kita memprioritaskan murid itu, semua, segala sesuatu itu kembali kepada murid. Kita perlakukan sebaik mungkin. Salah satunya adalah dengan berdiferensiasi, kita kelompokkan dia. Setelah asesmen diagnosis, baru kita berdiferensiasi. Different itu artinya berbeda ya, kalau bahasa Inggrisnya. Nah, berdasarkan atas kebutuhan belajarnya. Anak-anak itu memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda. Ada yang ada yang belajarnya dengan mentoris, apa namanya, visual. Kadang-kadang anak itu lebih senang dia membaca, lebih senang dia dengan mendengarkan. Seperti itu. Nah, dari sana kita tahu, baru kita laksanakan pembelajaran diferensiasi. Kita kelompokkan dia. Nah, dari sana nanti coba kita lihat mana di antara anak-anak kita yang lebih menonjol, itu kita masukkan ke dalam kelompok-kelompok supaya rata. Nah, terjadi yang namanya tutor sebaya. Dari sana nanti kita olah ya, bagaimana kita memperlakukan anak. Seperti itu Bu Haja ya. Mungkin ada yang lain?
kasih. Ini ada kaitannya dengan kedisiplinan. Selama saya mengajar di kelas 2 yang hampir dari semua siswanya itu kebanyakan laki ya. Jadi saya agak jalan juga karena laki ini terkenal anaknya aktif sekali, ya, tidak bisa diam anaknya. Di awal semester, awal tahun ajaran baru sampai sekarang akhirnya tahun ajaran ini, anak-anak kelas 2 itu yang laki terutama begitu dia masuk kelas, sebagian besar buka sepatu, tak pernah pakai sepatu lagi sampai dia pulang. Saya sudah berbagai macam cara untuk mencegah untuk supaya dia tidak seperti itu lagi. Ya, misalnya saya sembunyikan sepatunya, saya tegur dia, saya kasih nasihat. Bahkan saya sembunyikan sepatunya di bawah meja, di tangko, di ruang guru. Sampai segitunya masih saja anak itu tidak ada perubahan. Ya, kalau saya tanya kenapa kamu nggak pakai sepatu nak, dia bilang panas tuh kaki saya pakai sepatu. Oh, kalau kamu coba ibu sini lihat kakimu ada apinya di sana, di sepatumu, ambil sepatunya ya. Ibu lihat ada api di sepatumu, makanya kamu bilang panas. Anak itu cengengesan lari-lari. Ya, sampai pulang nggak ada pakai sepatu. Kalau pulang kebanyakan masukkan sepatunya di dalam tas. Nah, dari kebiasaan pulang bayi ini saya agak kewalahan bagaimana trik nanti, terutama nanti dan naik kelas 3 kan dibikin gimana triknya supaya kebiasaan untuk memakai sepatu dari awal sampai pulang sekolah itu bisa dipakai sama anak itu. Tak ada yang buka sepatu lagi. Itu minta saya minta solusinya di Pak Guru sudah ini saya sudah ada kehabisan trik lah sudah mengatasi anak-anak yang sering buka sepatu itu. Saya buang sepatunya buka, pada saya sampai sembunyikan sepatunya di bak sampah. Karena saya suruh temannya, masih Pak, sehari 2 hari mungkin dia pakai sepatu, tapi begitu kita lagi berapa hari lagi dia naik buka sepatu. Mungkin karena dia lihat temannya buka sepatu, ikut-ikutan buka sepatu anak-anak ini. Saya tidak tahu apa masalahnya anak-anak yang, terutama yang laki, yang perempuan sih tidak ada yang buka sepatu. Ini coba minta tolong ada teman-teman dulu yang bisa memberikan saya solusi bagaimana supaya anak-anak ini mungkin di kelas saya tidak ada yang buka sepatu ya pas waktu belajar sampai pulang dia tidak pakai sepatu. Dia pakai sepatu cuma pas dia baru masuk aja, pas baris itu pas masuk selesai berdoa dalam kelas, mulai dah kita mulai berdoa mulai belajar itu buka aja sudah sepatunya sampai dia pulang main dia tak pakai sepatu. Apa ini karena dia kebiasaan dia di rumah itu atau gimana? Kadang pulang itu saya suruh dia pakai sepatu, enak pakai sepatunya. Sekarang kalau ada pecahan kaca, apa botol, ada duri di jalan, ada kotoran hewan, kamu injak, kakimu luka, kakimu kotor, ambil ibu adik baik. Saya baik. Coba mintakan saya solusi dulu Pak Guru. Bagaimana? Terima kasih ya. Assalamualaikum. Guru? Ya, coba dulu, mungkin sudah ada pengalaman. Ayo. Kalau Bapak kita sharing kan, ini permasalahan kita bersama, jadinya bukan Siap. Terima kasih. Kawan. Mungkin kita buat aturan besok kan. Seluruhnya buat aturan supaya sepatu itu tetap dipakai dari masuk sampai pulang gitu. Besok Terima kita kasih. umumkan aturannya kayak gini. Masalah buka sepatu ya. Ya, Kadang-kadang benar. juga ada yang seperti itu Pak Guru. Tapi enggak semua. Di kelas 5 ada beberapa anak memang yang ketika jam olahraga itu mereka buka sepatu. Saya juga Sampai pulang mereka nggak pakai. Sama sebenarnya untuk yang di kelas rendah juga, karena berbagai cara sudah dilakukan ya seperti tadi ya, sama seperti buku kelas 2.
dibawa ke kantor, kemudian besoknya baru dikasih. Karena memang mungkin anak-anak ini keinginan untuk menggunakan sepatu mungkin karena dari dulu ada sedikit cerita ya Pak Guru. Kalau dulu kan memang saya tinggal di sini, jadinya ketika saya sekolah di SMP 1 Berung, saya sering dibilang seperti ini. Astama itu tinggal di bawah gunung ya, nggak pernah pakai sepatu, bilang gitu. Ya setelah dulu saya terkenal dibilang kayak gitu dulu. Karena dibilang tempos sampai SMA saya dibilang tempos, saya bilang harus sepatu katanya. Terus saya bilang, oh jangan salah, sekarang udah tidak seperti itu. Tapi memang karena dari dulu sampai sekarang, anak-anaknya sampai sekarang pun masih seperti itu, tidak menggunakan sepatu. Sama katanya Pak Guru, solusinya bagaimana ini ada sih. Ayo Pak Guru, terima kasih. Mungkin ada lain Ada solusi? Pak David, ada pendapat? Pak Padi. Baik, terima kasih atas pertanyaannya ya. Ini lebih cenderung kepada sharing ya. Nah, kita lanjut dari materi yang tadi ya. Memang jadi guru itu perlu kesabaran ekstra kata ibu guru ya. Kesabaran ekstra pada kita guru SD ya. Yang memang anak itu kan dunianya ya, umur 1 sampai dengan 12 ini dunianya dalam bermain ya. Nah, kembali ke materi yang tadi Bapak Ibu Guru ya. Kembali ke materi tadi, ada bekal ya untuk Bapak Ibu Guru coba untuk menerapkan materi yang sudah saya sampaikan tadi untuk meminimalisir ya permasalahan yang ada di sekolah kita. Kembali tadi kepada anak-anak kita yang tidak mau pakai sepatu, Bu Guru ya. Kadang-kadang sulit sekali untuk mengatur ya. Anak-anak kita ada yang kadang-kadang ada yang sampai seharian tidak pakai sepatu di sekolah. Nah, kembali kepada 5 kebutuhan dasar manusia ini Bapak Ibu Guru. Kita harus paham kira-kira apa kebutuhan anak-anak kita dari sana. Kenapa dia tidak menggunakan sepatu. Nah, di sana kita sebagai guru harus bisa memposisikan diri. Mungkin anak itu kebutuhannya ingin kebebasan. Ya. Kalau dia tidak pakai sepatu, guru kira-kira masuk yang mana ini? Kesenangan dan kebebasan. Nah, dari sana nanti kita coba lihat ya. Nah, dia masuk kepada kebebasan atau kesenangan. Nah, barulah nanti kita tidak lanjuti dengan yang tadi motivasi itu. Nah, di sini kita memposisikan diri. Nah, coba kalau ada permasalahan seperti itu, yang paling ideal itu adalah kita sebagai manajer ya. Kita tanyakan dia, yang jelas Bapak Ibu Guru ya. Murid-murid kita itu ingin ya kebutuhannya itu terpenuhi. Mungkin tidak bisa di rumah, di sekolah. Terutama yang tadi kebebasan dan kesenangan itu. Pokoknya seperti yang saya sampaikan tadi, kita harus berpikir positif. Kita posisikan diri sebagai manajer. Nah, coba kita panggil dengan presentasi yang tadi, kita tanyakan kira-kira apa alasannya sehingga mereka tidak menggunakan sepatu. Yang jelas harus ditanamkan nilai-nilai atau keyakinan kelasnya, Bu Guru. Nilai-nilai kebajikan itu. Mungkin kalau tidak pakai sepatu, untuk nilai kebajikannya itu apa? Kesehatan ya. Botol. Nah, kalau sudah masuk kepada hal tersebut, itu namanya disiplin positif, Bu Guru. Kesadaran yang tumbuh dari diri mereka sendiri, tanpa diimbangi oleh penghargaan, imbalan dan sebagainya. Itu poinnya sebenarnya yang kita inginkan sebagai guru. Disiplin positif, maka akan merujuk kepada budaya positif. Bagaimana anak-anak kita supaya dia sadar menghargai dirinya sendiri ya, dengan nilai-nilai kebajikan yang mereka percayai. Itu yang kita tanamkan. Itu yang coba kita jelaskan. Misalnya dengan tidak menggunakan sepatu, kira-kira bagaimana masalah kesehatannya.
Kita coba berdialog, kemudian coba kita cari solusi bersama. Tanyakan mengapa kamu tidak pakai sepatu, apa keyakinan kelas yang sudah kita buat, yang kita sepakati. Dan kalau mau pakai sepatu, kira-kira kapan mulai pakai sepatunya? Pokoknya terus berpikir positif. Kita posisikan diri sebagai manajer. Karena ini adalah permasalahan kita semua ya, termasuk saya juga. Jangankan saya ya, yang 43 anak. Tidak ada sih yang tidak pakai sepatu dari pagi tapi sampai siang dan pulang. Tapi ada saja yang datangnya pakai sepatu sampai di kelas dibuka sepatunya. Kalau udah ditegur, udah dipakai lagi. Nah berarti yang posisi yang ketiga itu ya, nilai-nilai kebajikan, keyakinan kelas itu belum tertanam. Bahwa kesadaran itu sudah tumbuh dalam diri mereka sendiri. Itu yang kita inginkan. Mungkin ada solusi Pak Guru? Terima kasih atas waktunya. Terkait masalah disiplin positif, yang contohnya tadi kan permasalahan anak yang tidak mau pakai sepatu. Mungkin solusinya begini Pak Guru, di sekolah di sini ini, kalau yang kita bahas ini disiplin positif hanya di lingkungan sekolah ini saja, kayaknya agak susah dan sulit guru untuk dianu sama anak-anak. Karena apa? Karena anak-anak ini hanya di sekolah saja dia seperti itu. Ketika dia ada gurunya, baru dia takut ya. Namun dia ada guru yang nyendang, namun bukan sepatu. Jadi menurut saya peran dari orang tua juga perlu sekali sebenarnya. Nah, jadi ini dapat sampai-sampean itu doang. LT kepada murid. Jadi sesekali sebenarnya di sekolah ini perlu kita ikut sertakan orang tua ini. Karena banyak juga orang-orang tua siswa kita ini mengeluh ini. Pira wak sekolah anak SDN 1 Banyurit nih di luar diajak itu rapat wali murid. Nah, sebenarnya ketika rapat wali murid itu kita sampaikan hal-hal yang seperti ini kan, biar orang tua juga di rumah mendukung kegiatan kita di sekolah kan? Ya, gitulah. Iya sebenarnya tidak pernah ada rapat bersama wali murid. Jadi itu susah kita di guru di sekolah untuk ini disiplin positif kepada siswa ini, karena dukungan dari orang tua, lingkungan di rumahnya juga berbeda jauh sama kita kan. Jadi itu sih Pak Guru. Benarnya harus ada buku palu juga sehingga biar ditahu. Banyak sih orang tua. Bagus. Besok kita kita meeting dikit. Jadi bagaimanapun kita buat aturan di kelas itu pasti hanya berlaku di kelas saja. Jadi kalau sudah siswa keluar dari kelas, langkah indang ada aturan kelas itu Pak Guru. Mungkin karena itu tadi. Karena di rumahnya tidak ada dukungan dari orang tuanya. Ada membantu kita kan sebagai guru di sekolah. Itu saja sih Pak Guru. Tidak ada yang lain dulu. Terima kasih apa yang disampaikan oleh sama Bapak David. Angkat ke sebelah hadis. Memang benar apa yang disampaikan oleh Pak David tadi. Interaksi antara guru dengan murid itu memang. Guru dengan orang tuanya begitu. Ketika kita berbicara masalah itu disiplin positif, ya tidak lepas dari kedua orang tua. Itu yang pertama. Nah pada saat ini bukan kita musyawarah mengenai masalah bagaimana anak-anak itu, tetapi ini ada pembelajaran buat kita, pertama dari rekan kita yang CGP. Yang tentunya apapun bentuknya yang kita bicarakan pada pagi menjelang siang ini, nanti kita akan sampaikan sama Bapak Ibu kepala sekolah. Ya, terus selanjutnya, memang ini kalau kita lihat di sekolah lain banyak sekali
ketika dia melanggar aturan, dia punya 3 tahapan. Punya 3 tahapan pada anak yang tidak bisa diatasi sama gurunya. Pertama, nanti ya paling tidak model reward, pemberitahuan kepada kedua orang tua, dan itu pun disuratin. Nah, anak ini begini. Dan supaya bisa terkontrol di sana di rumahnya, nanti kita sudah beritahukan terlebih dahulu dari sekolah. Nah, pada saat keduanya dia tidak bisa lagi, kita beritahukan. Nah, terakhirnya itu baru ada di sana istilahnya solusi apa yang terbaik dari sekolah. Apakah anak itu kita berhentikan dengan cara terhormat atau bagaimana? Nah, tentunya ini memang itu adalah tugas kita yang sangat sulit sekali. Ya memang di dalam kelas bisa kita atur, tapi dari keluar main saja udah kelihatan di sana. Karena sekadar video baik dan memakai sepeda temannya itu jadi masalah besar, dan itu hal itu sudah disampaikan sama wali muridnya. Itu yang tadi sepeda, padahal dia pelaku Yuni. Nah, itu masalah besar. Padahal ini adalah keluarga SDN 1 wali murid, dan dia lihat anaknya itu adalah saudaranya ketika dia sekolah. Tapi karena orang tuanya itu tidak paham dan tidak mengerti masalah pendidikan, jadinya dia tetap menyampaikan hal yang seperti itu pada sekolah. Itu yang pertama. Terus masalah yang selanjutnya banyak sekali. Ketika guru-gurunya keras atau siapapun dia sampaikan. Kemudian aku jadi dinas sekolah di Samsung. Yuk sampai dia hal yang seperti itu. Padahal anak kalau dia tidak digitukan, anak itu akan lebih bangil lagi, akan lebih amburadul lagi. Memang itu tantangan buat kita yang sekarang. Mudah-mudahan rekan-rekan kita yang masih bawah umurnya untuk bisa jadi insyaallah untuk bisa jadi penggerak, dan hal yang seperti itu yang kita sama-sama harapkan dan inginkan. Mungkin ini saja. Terima kasih. Silakan ditanggapi sama Bapak Guru CDP untuk menyampaikannya. Terima kasih. Sekarang Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini lebih pada sharing dari Bapak Ibu Guru ya. Tadi ada beberapa tanggapan ya dari Bapak Ibu Guru terkait dengan permasalahan yang ada di sekolah kita, terutama disiplin positif ya. Sebenarnya kembali ya Guru pada materi, mudah-mudahan bisa diterapkan Bapak Ibu Guru ya. Kalau bisa terutama yang motivasi yang ketiga ini. Insya Allah kalau ini sudah tertanam pada anak didik kita, mau di sekolah maupun di rumah, itu akan tetap di bawah. Dan posisi kita sebagai seorang guru di sini bagaimana agar kita menanamkan suatu nilai-nilai itu melalui kesadaran mereka sendiri, itu tumbuh dari diri mereka sendiri, melalui keyakinan-keyakinan yang coba kita terapkan. Mungkin sekedar ini diskusi kita pada siang hari ini. Terima kasih atas atensinya. Kita tutup dengan sama-sama mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Selanjutnya